Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa aswaji wa aladi wa duriyatih wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada salihin sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin wa la jami' masyayikhina alimina jami' abaina wa ummahatina jadadina wa jadadina ikhwanina akhwatina wa aladina duriyatina talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanhasah ila mu'alif hadal kitab Kifayatul Ahyar Syekh Taqiyuddin nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin semuanya saya hormati serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun saat ini sedang berada yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini sedikit terlambat daripada jadwal biasanya karena ada kegiatan yang lain. Kita bisa kembali berjumpa dalam kajian fikih kitab Kifayatul Akhyar dan kita akan bahas tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Silahkan dibuka kitab Kifayatul Akhyar baik yang ada di tempat maupun yang ada di rumah ya. Untuk PDF-nya kalau kita pakai PDF halaman 700. Dalam Kitabul Akhyar PDF-nya halaman 700. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain wa waqtu dzabhi min waqti sholatil idi ila hurubis samsi min akhiri ayyamit tasyriki. Wa waqtu dzabhi, waktunya menyembelih. Kalau kita mau berkorban, waktunya menyembelih hewan korban itu ada ketentuan dalam syara, tidak asal menyembelih waktu, yaitu min waktu sholatil idi ila hurubis samsi ila min akhiri ayyamit tasyrik. Mulai dari waktu sholat id, waktu setelah pelaksanaan sholat id, sampai dengan terbenamnya matahari dari akhir hari tasyrik. Sekali lagi, waktu penyembelihan hewan kurban adalah dari waktu pelaksanaan sholat id sampai dengan terbenamnya matahari dari akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik hari ke-13, 11, 12, 13. Kita akan hari raya insya Allah hari Ahad, ya, tanggal 10 Juli. Sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak hanya Indonesia, di Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagian besar Asia Tenggara semuanya itu tanggal 10 Juli hari Ahad. Berarti waktu penyembelihannya nanti Ahad setelah sholat id, kemudian Senin, Selasa, Rabu sampai Rabu sore. Jadi 4 hari waktu penyembelihan. Jadi mulainya dari setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha, selesainya waktu, kalau kita ngambil waktu yang mana terserah, yaitu ketika sudah akhir dari hari tasyrik yang ketiga. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu namanya tasyrik, hari tasyrik di mana kita diharamkan untuk puasa, dan itu waktu penyembelihan hewan kurban. Boleh disembelih pada waktu tersebut. Misalkan ada hewan kurban 4, hari pertama 1, hari kedua 1, hari ketiga 1, 4, 1 selama gawe. Untuk nyembelih kambing misalnya boleh. Yang penting masih di hari-hari diperbolehkannya menyembelih hewan kurban, kita boleh menyembelihnya dan kita bisa memilih mana yang mungkin dimungkinkan untuk melakukan itu. Namun afdolnya itu di hari Idul Adha, ya. Afdolnya yang paling utama. Kalau memang tidak ada udzur, sebaiknya tetap dilakukan setelah sholat Idul Adha, ya. Kalau tidak ada udzur, kalau ada pertimbangan yang lain, monggo. Kalau ngambil afdolnya setelah sholat Idul Adha.
Dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu tadi adalah penjelasan Syekh Abu Suja dalam kitab Khoyatul Ikhtisar atau kitab Takrib, biasa kita tahu. Kifayatul Akhyar syarah dari Takrib. Yadkhulu waktu tahiyah idza tola'at asamsu yauman nahri wa madha qadru raq'ataini wa khutbataini khafifatain alal madhab. Hadza lamdur raudhah wa kinnahu aqarra asyaikh sahibal tambihi fit tashiqi ala tibari ziyadatin ala dzalik wa huwa antar tafi'a asamsu qadra rumhin wa hadzal ladzi i'tabarahu as-sahih fit tashih dzakarahu ar-rafi'i fil muharrar. Dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, masuknya waktu penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban masuknya adalah ketika matahari sudah terbit pada hari raya Idul Adha, Yauman Nahri. Hari raya Idul Adha atau hari penyembelihan. Jadi Yauman Nahri berarti hari raya Idul Adha. Ketika matahari sudah terbit. Jadi kalau sekarang itu terbitnya jam 6:30 ya. Jadi 6:30 sudah tuluk, matahari sudah terbit dan itu merupakan waktu diperbolehkannya sholat duha. Wa madha qadru raq'ataini, dan lewat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Kenapa seperti ini bahasanya? Maksudnya tidak diharuskan selesai sholat Idul Adha, penyembelihan. Yang penting waktu terbitnya matahari, kemudian dimungkinkan sholat 2 rakaat cukup dan 2 khutbah, dua khutbahnya, khutbah pertama dan kedua dan cukup dengan khutbah yang tidak terlalu pelan nggih. Khutbahnya ringan ngoten lho. Wis polek ringan niku kan jumuk-jumuk rukune nambah sithik ngoten mawon. Lek sing dawa-dawa niku kan krana pertimbangan yang lain, ngesakne jamaah wis wileh ngumpul mosok khutbahe ndang wis ngoten. Lek digawe cepet-cepetan nggih cepet sakjane nggih. Jadi sekitar mungkin sholat dan khutbahnya itu 10 menit, misalkan seperti itu. Jadi ketika matahari sudah terbit, lewat 10 menit, walaupun tidak melakukan sholat Idul Adha, itu sudah boleh untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Tidak disyaratkan sholat dulu. Oke, jangan kita kemudian menggunakan ayat Al-Quran sebagai pembenaran. Misalkan dalam Al-Quran itu, surat Al-Kautsar kan dikatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Kalau itu fasholli rabbika berarti sholat dulu baru menyembelih. Kalau tidak sholat berarti tidak menyembelih, bukan seperti itu. Di dalam fikih ulama memberikan satu penjelasan, tidak harus sholat dulu. Sholat itu sendiri hukumnya sunnah. Kita harus paham, sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah, Idul Fitri ya sunnah. Sehingga andaikan kita tidak mengerjakan tidak berdosa. Sholat Idul Adha, Idul Fitri ini semangat. Tapi sholat subuh lali, kan nonton ini loh. Wah, kuas susu. Utawa subuh sak Idul Fitri ini lali. Wah, tangine sewawan tenan. Dan sholat Idul Fitri itu sendiri, Idul Adha itu sendiri bisa dilakukan. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Tidak harus pagi hari. Yang penting belum masuk zuhur itu bisa. Menyembelih dhisik baru sholat engko misalnya kayak bisa saja. Yang penting sudah lewat sekitar 10 menitan atau 15 menit lah. Kalau dibuat panjang ya setengah jam. Sebenarnya saya rasa kalau hanya sekedar sholat 2 rakaat sekaligus khutbahnya itu 15 menit cukup. Kalau khutbah-khutbah yang ringan, khutbah-khutbah yang cepat. Saya ini panjang karena ada tambahan-tambahan yang lain kan. Ya, Anda kan sembelih dulu kemudian sholat misalkan, tidak apa-apa. Yang penting waktunya itu tidak langsung setelah matahari terbit, tidak. Harus diberikan jarak antara penyembelihan dengan terbitnya matahari, jaraknya sekira cukup digunakan untuk sholat dan khutbah. Hanya itu. Perkiraannya terserah seperti apa. Paling lama setengah jam lah sholat khutbahnya. Paling cepat 10 menit, 15 menit kan cukup. Lah memang tiga cepet-cepetan, itu loh maksudnya. Kalau memang seperti itu bisa. Karena sholat Idul Adha, Idul Fitri hukumnya sunnah, berjamaah hukumnya sunnah, sendirian pun boleh, tanpa ada khutbah ya boleh. Karena kemarin pinter-pinter wayah corona ya. Karena sholat neng omah dewe-dewe, jadi imam tapi rawani khutbah. Jadi imam, jamaah ya bojone ya anake. Sholat Idul Adha. Ketika sing ndak aman. Alal madhab hadzal labdur raudhah. Ini adalah penyataan dalam kitab Ar-Raudhah.
Walakinno aqra asy sahibu tambih fit tasghih ala tibari ziyadati ala dzalik. Namun menurut pandangan sahibu tambih dalam keterangan kitab yang lain itu menambahkan hal yang iktibaru mensyaratkan adanya tambahan. Ala tibari ziyadatin ala dzalik. Mensyaratkan ada tambahannya apa? Antar tafi'a samsu qadra rumhin. Matahari sudah naik kira-kira 1 tombak. Jadi dipandang itu sudah naik. Berarti sekitar 10 menit setelah matahari terbit, ngoten, niku tinggi jeda ketika naik, kemudian ditambah lagi 10 menit. Wis gampangan setengah jam, ngoten. Jam 7 untuk waktu Indonesia Tengah, kita berada di Denpasar, tadi Bali, jam 7 itu sudah boleh menyembelih hewan kurban. Tanpa mengharuskan sholat dulu atau khutbah dulu, nggih. Namun ya sebaiknya nyapok ke susu barang, nggih. Dhisik sholat dhisik, bare khutbah, setelah itu kemudian menyembelih hewan kurban. Karena kalau memang kita bisa melakukannya lebih cepat, nanti pelaksanaannya itu tidak terlalu molor, ngoten lho. Apalagi kalau bareng hari Jumat itu biasanya ke susu-susu, nggih. Karena mulainya terlalu siang. Jadi kalau kita sesuaikan dengan persyaratan yang penting sudah melebihi qadra rumhin, matahari naik kira-kira 1 tombak, kemudian kita perkirakan waktu untuk sholat beserta khutbahnya, setelah itu kita sembelih, itu sudah cukup. Jadi persyaratannya menyembelih itu setelah waktu di mana cukup untuk melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus khutbahnya, dan ada persyaratan yang satunya yang disampaikan sahibu tambih, pengarang kitab tambih, di mana mengharuskan mataharinya naik sekira-kira 1 tombak qadra rumhin. Kalau yang satunya tidak perlu, ngoten lho. Pokoknya matahari terbit, kemudian kita kira-kira sholat dan khutbahnya cukup, ya itu sudah cukup sebagai jeda waktu diperbolehkannya kita menyembelih hewan kurban. Ini lebih banyak yang pertama, ini pendapat yang pertama, tidak mengharuskan qadra rumhin dulu, dalam arti harus matahari naik ke atas terlebih dahulu kira-kira 1 tombak, tidak perlu. Yang penting sudah lewat, matahari sudah terbit, lewat cukup untuk sholat, untuk khutbah, menyembelih hewan kurban, itu sudah cukup. Sudah boleh menyembelih hewan kurban di waktu tersebut. Sama dengan kita melakukan sholat duha. Sholat duha itu bisa dilakukan ketika matahari sudah terbit. Walaupun tidak menunggu lagi, menunggu misalkan naiknya ada kata tuluk, ada syuruk biasanya kan gitu. Tuluk itu matahari terbit, syuruk itu ketika matahari sudah bersinar. Itu jarak kira-kira 10 menitan. Tidak harus seperti itu. Sunnahnya memang ketika sudah seperti itu. Andai kan matahari sudah terbit, langsung sholat duha, itu diperbolehkan. Pun yang berikutnya tentang hujjah. Wa hujjatu ti'bari mudi qadri sholah wal khutbataini qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menjadi dasar mengharuskan menyembelih hewan kurban setelah lewat waktu digunakan untuk sholat dan 2 khutbah adalah sabda Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, rawahu as-Saikhani. Nabi bersabda, "Man dabaha qabla shalah fa innama yadbahu li nafsihi wa man dabaha ba'da shalah wal khutbataini faqad adama nusukahu wa asaba sunnatal muslim." Bahne roh dalil, bahne roh ayat ngono. Wah iki ayate ngene, ora perlu menggunakan fikih, hadise ngene. Ya rusak kabeh. Akhirnya ngisi nenggone apa jenenge? Akikoan, hadise kan dikatakan al-hulamu al-murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabi misalkan. Anak itu akan digadekan dengan akikahnya disembelih pada hari ke-7. Pokoke lek nyembelih ora pas hari ke-7, ora dadi akikah. Akhirnya kan ngoten lek ra nggih fikih. Silahkan menyampaikan seperti itu, namun harus berdasarkan pandangannya madhab apa, pandangannya apa, sehingga masih memberikan ruang kepada madhab yang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Padahal dalam madhab Syafi'i sing penting anak urung bale sik kenek wong tua akikoi, ora kudu hari ke-7. Tapi lek niku dipahami secara dhahir, lek bar hari ke-7 berarti ndak sah akikohnya, ndak jadi akikoh. Sama dengan lil gholami syatani wal jariyah satun. Anak laki-laki menyembelih hewan kurban, hewan akikoh harus 2. Kalau anak laki-laki, kalau perempuan 1. Kok menyembelih 1 berarti sik nyicil.
Kapan terus nih, mbuh, rak ndine duit neh, kadang kelalen akhirnya kan ngoten. Padahal di hadis yang lain Rasul sampaikan dalam hadis itu disampaikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan wa Husain Habsan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikah Sayyid Hasan dan Husain hanya 2 ekor kambing. Berarti laki-laki 1 pun cukup. Kalau afdolnya memang 2. Andaikan menyembelih 1 itu tidak perlu dikatakan nyicil. Ya wis kuwi ngakikoe anakku lanang mek 1 kambing dibelih. Ora kudu lanang, wedok pun boleh karena keterangan yang menjelaskan kudu lanang ora eneng. Ngoten niku. Lah ngoten-ngoten kita kok oleh ora iki akeh kok korban lanang anu wedok mesti ngoten. Bahasan anu loh tibake kok oleh lho. Selama ini ruwil kudu lanang ora oleh wedok. Bahasan oleh wedok akhirnya golek sing wedok sing murah, ora tenanan le korban. Kanggone sing duit-duit lho ning lanti duit ya wis apik wong daripada ayam. Daripada ayam. Wa inna mayut bakhli nafsi, kalau menyembelihnya korban itu sebelum sholat, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya tidak jatuh korban, jadinya sedekah biasa. Wa man dabaha ba'da shalah wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih setelah salat dan 2 khutbah, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah wa asaba, ngenani bener. Berarti telah sesuai dengan sunnatal muslimin, sunnahnya kaum muslimin. Rawahu as-Saikhani. Hadis riwayat as-Saikhani, Imam Bukhari dan Muslim. Qila dhahirul khobar yang dulu ala tibaris sholah. Dikatakan bahwa zahirnya hadis ini, khobar itu hadis. Zahirnya hadis ini menunjukkan bahwa mengharuskan adanya sholat, mensyaratkan adanya sholat. Mangdabaha qoblas sholah, berarti harus ada sholat yang dikerjakan terlebih dahulu. Tidak boleh meninggalkan sholat. Falau adaltum andalika ila tibari wakti. Falima adaltum andalika ila tibaril wakti. Ketika ada pertanyaan muncul, pasti orang yang tidak paham fikih akan menanyakan. Hadisnya itu menjelaskan tentang persyaratan sholat. Wa man dabaha ba'da sholah, kan ngoten toh. Wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Berarti ada bahasa sholat. Sholat harus dikerjakan. Ini hadis menjelaskan tentang syarat adanya sholat yang dikerjakan. Kemudian kenapa Anda mengatakan falima adaltum andalika la tibaril wakti? Kenapa kalian mengatakan kok tidak perlu sholat, yang penting waktu yang digunakan sholat sudah lewat? Ini permasalahannya di mana? Jawabannya, jadi timbul pertanyaan. Bagi orang yang mengkritisi hadis tersebut, pasti akan mengharuskan pelaksanaan sholat. Dalam fikih tidak diharuskan pelaksanaan sholatnya, yang diharuskan waktu yang cukup untuk pelaksanaan sholatnya, walaupun tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Berarti kan tidak sesuai dengan hadisnya. Jawabannya gimana? Fal jawab anna fi'la sholah laisa bisyartin bitukhulil wakti binisbati ila ahlil sawadi bil ittifaq. Fakadzalika fi ahlil amsor wallahu alam. Jawabannya adalah mengerjakan sholat itu tidak menjadi syarat di dalam masuknya waktu penyembelihan dengan dinisbatkan kepada orang-orang yang berada di pedalaman. Jadi orang-orang yang tidak bisa melakukan sholat di tempatnya, misalkan di kampung yang jauh, kalau dulu itu datang ke kota untuk menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sehingga bagi mereka yang ketika pulang lagi kok kembali lagi kota itu sholat Jumatnya tertinggal, maka tidak apa-apa meninggalkan sholat Jumat karena jarak yang jauh, ngoten loh. Berangkatnya dari situ, maka hari raya di hari Jumat bagaimana dengan sholat Jumatnya, itu masih wajib atau tidak? Nah, berangkatnya dari kalau orang itu memang jarak tempuh dari tempatnya menuju tempatnya sholat itu memang jauh karena di paginya sudah datang untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka dia pulang lagi, balik lagi sang lutut, maka tidak wajib baginya sholat Jum'ah. Yang jadi ukuran seperti itu. Bagi ahlus sawat, mereka yang berada di perkampungan, berada di hutan, berada di daerah-daerah terpencil misalkan, maka tidak ada persyaratan, dia harus melakukan sholat dulu, baru mengerjakan menyembelih hewan kurban. Begitu juga ahlul amsor.
orang yang berada di daerah perkampungan atau perkotaan. Jadi yang menjadi alasan kenapa kok tidak sholat dulu, dikarenakan melihat bahwa orang yang berada di daerah terpencil itu tidak diharuskan sholat. Yang penting dia sudah mengambil waktu untuk sholat, misalkan untuk sholat. Jadi tidak langsung ketika matahari terbit langsung menyembelih, tidak. Jadi di jeda waktunya kira-kira cukup untuk melaksanakan sholat dan khutbah. Alasannya di sini, berangkatnya dari sini, dari kasus di mana orang-orang yang terpencil itu andekan melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri harus datang di tempat yang ramai. Di sini maka akan memakan waktu yang cukup banyak. Bagi mereka walaupun tidak mengerjakan sholat, yang penting dia sudah menyisakan waktu untuk sholat atau untuk khutbah, setelah itu menyembelih hewan kurban, itu sudah cukup. Berangkatnya dari situ. Maka hadis itu menjelaskan tentang masalah waktu, bukan masalah sholat. Dalam fikih Syafi'i semacam itu. Sehingga tidak diharuskan sholat dulu baru menyembelih. Walaupun hadisnya mengatakan barang siapa menyembelih setelah sholat. Kita tinggal mengikuti mawon. Dan wayah ruju waktu tadhiyah bingkidoi ayyamit tasyrik. Kemudian habisnya waktu kurban itu ketika telah habisnya waktu hari tasyrik. Hari tasyrik seperti tadi saya sampaikan tanggal 11, 12, 13 itu tasyrik. Kalau kita puasa hukumnya haram, kita tidak boleh puasa di hari itu. Walaupun hari itu mungkin hari Senin, misalkan ketika hari Idul Adhanya hari Ahad, Seninnya kan ini masih tasyrik, tidak boleh kita puasa, tidak boleh puasa. Di hari tasyrik ini juga waktu penyembelihan, sehingga kita boleh menyembelih di hari-hari tersebut. Misalkan banyak hewan kurbannya, di hari pertama tidak cukup, maka disembelih hari kedua. Atau hari pertama ada udzur, disembelih hari kedua. Hari kedua ada udzur, hari ketiga, dan lain sebagainya. Yang penting 4 hari ini, waktu yang digunakan untuk kurban, tidak lebih dari 4 hari tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi liqouli sallallahu alaihi wasallam, ayyamu mina kulluha manharun. Hari-hari Mina itu semuanya adalah hari diperbolehkan untuk menyembelih. Jadi ketika orang berada di Mina, ini kaitannya dengan orang yang berada di daerah Mekah, Al-Mukarramah dan sekitarnya yang memiliki matla, tempat keluarnya bintang atau bulan yang sama. Jika daerahnya berbeda, ukurannya tetap pada daerah tersebut di mana kita tinggal, keputusan tentang hari raya Idul Adhanya kapan, tasyiriknya kapan, yang menyesuaikan dengan tempat tersebut. Hal ini hal yang wajar, karena memang daerah yang berbeda sehingga menghasilkan penentuan awal bulan yang berbeda. Bukan sesuatu yang aneh, yang memang beda kok kon podo kon ra iso. Daerah beda, makanya kita tidak bisa mengikuti daerah yang tidak sama tentang masalah bulannya kapan tanggal satunya dengan tempat yang tempat kita, tidak bisa. Li'anna hukma salisi ayyami tasyrik humul yaumaini qablahu fil zaman fi tahrimis shaum. Hukumnya ketiga hari tasyrik ini sama dengan hukum hari yang sebelumnya, wa fi tahrimis shaum, di dalam haramnya saum. Li'anna hukma salisi ayyami tasyrik hukmul yaumaini qablahu fi zaman wa fi tasrimis shaum fakada fi dzabhi. Dikarenakan di situ diharamkan untuk puasa, begitu juga diperbolehkan untuk menyembelih sebagaimana pada hari-hari yang hari-hari Idul Adha, di hari Idul Adha. Faslun far'un tukrahu at-tadhiyah lailan qasyata ayukhti al-madbah au yusiba nafsahu au yata'akhkhara bi tafriqil lahmi tariyan. Tukrahu at-tadhiyah lailan. Tadi disampaikan yang penting hari tasyrik itu boleh menyembelih. Berarti kan pertanyaannya kalau malam bagaimana kan itu? Hari itu kan bisa siang bisa malam. Demikian dijelaskan dimakruhkan menyembelih hewan kurban kalau malam hari. Kenapa? Khawatir nanti salah dalam menyembelihan wong peteng-peteng nggih. Awan karo bengi kan nggih beda kan? Nggih, lek bengi kan peteng iso kok ngeneki tangane napa nggih kleru wayahe sing disembelih kambing tibake kucing kan yo krana ora ketara. Misale soko kan ngoten. Lana di sini dimakruhkan wa ya ta'akharu bi tafriqil lahmi tariyan.
Dan dimungkinkan itu tidak bisa dibagikan secara langsung dagingnya. Dagingnya tidak bisa dibagikan secara langsung karena waktu yang sangat mepet, orang yang di rumah mungkin sama tidur, sehingga tidak bisa dilakukan langsung. Dan daging itu sangat mudah busuk, tidak mudah berubah. Kalau tidak segera dibagikan, harus benar-benar hati-hati. Jangan menunda pembagian terus mengandalkan apa jenenge kulkase, saka kulkase pas rusak, waduh, kadung dilebani nang kono rusak kabeh daginge. Nggih, mubadir akhirnya. Karena saya pernah mengalami nggih. Dikasihkan daging orang nggih, jarak 1 hari. Ternyata sudah rusak itu loh. Akhirnya tidak bisa dimakan wong rusak. Sudah bau gitu loh. Makanya harus dipertimbangkan betul nggih. Andaikan memang tidak bisa dibagikan, harus dicek betul ini kulkasnya itu memang benar-benar mampu enggak untuk mengawetkan daging. Kalau enggak ya harus segera mungkin. Ada berapa kasus ini nyata ya? Ada orang yang memang kebanyakan daging kurban bingung dalam membaginya, akhirnya hanya dikasihkan ke orang. Orangnya ini juga bingung untuk membagi kemana. Itu sekitar 2 tahun yang lalu saya mendapatkan itu. Ada 20 bungkus. Ya bingung akhirnya sampai malam. Sembelihnya pagi sampai malam sudah rusak. Ya. Makanya harus secepat mungkin dibagikan. Lek nang gone wis wong menerima mbuh engko ki di kulkas apa dimasak wis terserah. Sing penting panitia sudah ndak ada tanggungan kalau seperti itu. Berarti tim pembagian ini atau yang mengalokasikan atau yang membagikan daging kurban ini harus benar-benar solid ya. Harus dibentuk betul biar nanti sesegera mungkin disampaikan kepada yang menerima ya. Yang menyalurkan ini harus benar-benar harus tanggap, harus cepat. Kalau enggak nanti dagingnya rusak. Berapa waktu yang lalu terjadi hal yang semacam itu. Kasihan sekali nggih. Wong enak-enak akhirnya kena dipangan nggih. Gara-gara waktu yang terlalu lama tidak segera diolah atau mungkin bisa jadi dimasukkan ke freezer, namun freezernya itu tidak begitu dingin sehingga tidak bisa mengawetkan daging. Ini kudu dipertimbangkan betul. Sebaiknya cepat diberikan daripada rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu. Inilah kelemahan PDF, ternyata kesenggol akhirnya lari, hilang. 695. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya wa yustahabbu. Paham tentang yang tadi tentang waktu penyembelihan ya. Kita masuk ke pembahasan yang lain. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Dan disunahkan ketika menyembelih 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Sunnah ya. Ini sama baik kurban maupun yang lainnya ya. Dalam menyembelih itu membaca bismillah hukumnya adalah sunnah, tidaklah wajib. Dalam madhab Syafi'i. Wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastiqbalul qiblah, dan menghadapkan kiblah bid-dabihah, dengan binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Dengan kepala di selatan, miringnya miring kiri. Orang miring kanan, kepalanya di selatan. Miring kiri kan kepala di selatan kan. Itu disunahkan hukumnya seperti itu. Nanti ada penjelasan lebih jauh. Kemudian wa takbir, dan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian wa doa bil qabul, doa agar diterima akikahnya. Ini yang menyembelih atau orang yang menyaksikan yang sedang berkorban. Berdoa, Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal. Ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu, maka terimalah. Tustahabu atasmiyah liqouli ta'ala. Disunahkan membaca bismillah di dalam menyembelih hewan korban dan dalam menyembelih hewan yang lainnya. Sembelihan itu membaca bismillah hukumnya sunnah. Fakulu mimma, dikarenakan firman Allah, fakulu mimma dzikrullahi alaih. Maka makanlah dari apa-apa yang engkau sebutkan nama Allah di dalamnya. Ini memiliki pengertian bukan harus menyebutkan bismillahnya, bukan. Yang penting tidak menyebut kepada nama selain Allah. Menyebutkan nama selain Allah itu sudah cukup. Tidak diharuskan membaca bismillah.
Ini harus kita pahami dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi maca bismillah hukumnya ora wajib. Jenengan lek memang biasa maca bismillah ya aja ditinggal, memang sunah, wis apik ngoten niku. Sing dibedakne sing awale diyakini maca bismillah karena sudah tahu hukumnya sunnah ya aja diyakini wajibnya maca bismillah. Wa fi sahihain dan dalam hadis sahih Bukhari Muslim annahu alaihi salatu wasalam hina dzabaha udhiyatahu qala. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim sunnya kanjeng Nabi ketika menyembelih hewan korbannya itu mengatakan bismillah. Bismillah tak cukup. Kalau kita mau yang lengkap ya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah saja sudah cukup. Falau lam yusammi halat. Andaikan tidak membaca bismillah itu halal. Halal binatang yang disembelih andaikan tidak membaca bismillah, baik binatang korban maupun yang lainnya. Menyembelih ayam misalkan, tidak mau coba bismillah, halal. Yang penting khotngul hulkum bal mari. Jadi terpotong bagian dari jalan pernafasan dan jalan makanannya. Yang penting terpotong. Itu sudah cukup dalam madhab Syafi'i. Kemudian alasannya li'annallaha ta'ala abaha dabaiha ahlul kitab wahum la yusammuna holiban. Dikarenakan Allah itu memperbolehkan, menghalalkan sembelihnya ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi, Nasrani. Namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat antara ahlul kitab yang masih menggunakan kitab aslinya atau kitab yang sudah dirubah dari aslinya. Dia mengatakan kalau memang kitab yang masih asli, maka tetap halal penyembelihannya. Dia mengatakan walaupun kitabnya bukan kitab Injil atau Taurat yang asli, tetap halal penyembelihannya. Ini ulama berbeda pendapat dalam pandangan yang dimaksud dengan ahlul kitab. Orang-orang yang menggunakan kitab Taurat dan kitab Injil sebagai pedomannya. Pertanyaannya, dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penyembelihan mereka tidak membaca bismillah karena memang bukan muslim, tapi halal penyembelihannya. Yang menjadi masalah apakah halul kitab yang kitabnya asli atau kitab yang sudah tidak asli. Sebagaimana kita tahu kitab yang Injil dan Taurat yang sekarang itu tidaklah Injil dan Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Karena pada dasarnya setiap Nabi diutus dengan satu akidah yang sama, la ilaha illallah, sedangkan mereka punya akidah yang berbeda. Wa fi sahihain dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, ana unasan qalu ya Rasulullah inna qaumanul Arab ya'tunana bil lahmi manadri adzakaru ismallah ali amla. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim sesungguhnya banyak orang, anak unasan banyak orang mengatakan qalu ya Rasulullah sesungguhnya wahai Rasulullah sesungguhnya inna qaumul Arab sesungguhnya orang dari Arab pedalaman niki orang Badui itu datang kepada kami dengan bawa daging. Saya dikasih daging orang-orang Badui ini wahai Nabi. Mereka adalah orang-orang yang kemungkinan keislamannya lemah atau mungkin mereka adalah ahlul kitab. Manadri adzakarullah adzakaru ismallah ali amlah. Orang yang Islamnya lemah. Apakah mereka itu kami tidak tahu apakah ketika menyembelih mereka itu menyebut bismillah, menyebabkan bismillah atau tidak. Kita tidak tahu bagaimana penyembelihan mereka. Baca bismillah atau tidak. Apakah kami boleh memakannya wahai Nabi? Faqala, Nabi menjawab, samullah ta'ala wa kulu. Bacalah bismillah kemudian makanlah. Sebelum makan bacalah bismillah. Kalau kamu meragukan apakah dia baca bismillah atau tidak. Ini kaitannya dengan sebenarnya baca bismillah itu tidak wajib gitu loh. Tidak wajib. Yang penting disembelih dengan benar dan yang menyembelih adalah seorang muslim. Sedangkan yang menyembelih ahlul kitab, ini ahlul kitab bukan selain yang kitabnya Taurat dan Injil, berbeda. Ini khusus yang punya kitab Taurat dan Injil. Untuk kitab-kitab yang selain Taurat dan Injil, maka masuk bagian dari majusi yang jelas-jelas tidak sah penyembelihannya. Tidak halal kalau dimakan orang muslim. Ketika bukan
Yahudi Nasrani. Maka bukan Yahudi Nasrani. Seperti itu. Kemudian fadal ala naharu wajibatin. Dari hadis ini menunjukkan bahwa baca bismillah tidaklah wajib. Wa haru dzalik minal adillah, dan banyak dalil-dalil yang lainnya. Kemudian yang kedua tentang membaca sholawat. Wa amma sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqad nasu as-safi ala istihbabiha ya sairil mawadi'. Sedangkan membaca sholat pada kanjeng Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i memberikan nas ketetapan hukum sunnahnya membaca sholawat. Sama dengan membaca sholawat di tempat-tempat yang lain. Dalam urusan penyembelihan itu disamakan dengan sunnahnya membaca sholawat pada perbuatan-perbuatan yang lain. Wali anna Allah Ta'ala rafa'a dzikrahu fala yadhkuru illa wa yudharu ma'ahu. Fala yudharu illa wa yudharu ma'ahu. Karena Allah itu meninggikan penyebutannya Rasulullah, maka tidaklah disebut Allah kecuali Rasulullah ikut disebut di dalamnya. Setelah membaca bismillah, membaca sholawat. Berarti menggabungkan penyebutan nama Allah dengan penyebutan nama Rasulullah. Faqad sabata dzikrut tasmiyah wa ma tawjihud dzabihah ilal qiblah. Sedangkan dalam menghadapkan binatang yang disembelih menghadap ke arah kiblat, ini tidak hanya masalah kurban, selainnya juga sama. Fali anna khairul jihad, dikarenakan kiblat itu merupakan jihah yang paling baik atau posisi yang paling baik. Menghadap tempat yang paling baik itu adalah menghadap ke arah kiblat. Wali anna alaihi salatu wasalam, dan dikarenakan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wajjaha dzabihatahu ilal qiblah, Rasulullah menghadapkan penyembelihannya ke arah kiblat. Maka kita disunahkan ketika menyembelih menghadapkan penyembelihannya ke arah kiblat. Jadi penyembelihan ke arah kiblat disunahkan seperti itu. Seperti ketika orang nazak sakaratul maut, maka disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Ketika mau meninggal dunia, kalau memang bisa miring ya miring, kalau tidak bisa ya tetap terlentang, tidur terlentang, namun kepalanya ditaruh di bagian timur, dikasih bantal, diangkat bantal, kemudian kakinya itu telapak ini didekno, dihadapkan ke arah kiblat. Itu menjadi penyebab cepatnya ruh keluar, termasuk mudahnya ruh keluar dengan dihadapkan ke arah kiblat. Posisi orang yang sudah sakaratul maut disunahkan seperti itu. Setelah itu, kalau meninggal dunia, kadang kita itu kan lupa kasus seperti ini. Segera gerak-gerakkan di saat masih terasa hangat, biar mudah untuk dimandikan. Gerakkan tangannya, digerakkan kakinya, kemudian ditaruh pemberat di perutnya, biar perutnya tidak kembung. Masuk bagian ini, ditarik pakai tali atau pakai kain itu loh. Ini harus seperti itu. Biar tidak kelihatan, wah ini mayatnya kok begini, mayatnya kok ketok melongo apa piye kan, ngoten kan, anggapannya dosane apa sing dilakoni. Padahal sing salah niku sing sik urip ra gelem nggih niki ngingkemne niku lho. Jadi ditali kaki kain bagian sini sampai sini, kemudian seperti mata ditutup itu loh. Mayat itu kalau meninggal dunia kan apa jenis melorok nggih, mripatnya itu terbuka mendelik. Maka itu kalau ndak dikembalikan ndak gelem merem dhewe. Ndak gelem merem dhewe. Mulane lek film-film kok langsung merem berarti dek itu ndak paham. Ora tau nunggoni wong mati niku nggih. Lah wong mati langsung merem dhewe. Mesti melek wong mati niku. Isane merem lek diremne niku. Jadi salah satu yang perlu kita lakukan nggih niki, menggerak-gerakkan, digerak-gerakkan. Terus bagian perut ditindih napa sing agak berat ngoten, biar tidak kembung perutnya. Bismillahirrahmanirrahim, menghadapkan arah kiblat. Wali annahu alaihi salatu wasallam wajah dzabihatahu ilal kiblah. Wakila yambahi ayukroha li anna halatu ikhrajin najasatin fayakal baul. Ada yang mengatakan makruh kalau dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini pendapat fikih yang lain, makruh dihadap kiblat. Alasannya apa? Dikarenakan pada saat disembelih itu ada najis yang keluar. Fayakal baul, sebagaimana kita dimakruhkan kalau kencing atau mengeluarkan air kecil dengan menghadap ke arah kiblat. Dia mengatakan seperti ini logika yang dibangun. Dengan adanya najis yang keluar seperti darah yang keluar, berarti kan menghadapkan darah ke arah kiblat. Namun ini dijawab wa ujiba
bi anna halatun yustahabu fi dzikrullah taala. Jawabannya adalah sesungguhnya menghadap kiblat itu kondisi di mana disunahkan untuk berzikir kepada Allah. Di waktu kita menyembelih, kita akan dibarengi dengan zikir. Maka berzikir itu disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Sing biasa dipraktekne karo Pak Jais. Nggih, ngadhep ke arah kiblat nggih. Monggo ngadhep kiblat sedaya mawon. Karena di tempat kita kadang-kadang tempatnya ndak cukup untuk menghadap ke arah kiblat, biasanya wis munyer biasa kan ngoten to. Jadi lek sing luwih apik lek memungkinkan nggih, jamaah diajak zikir bareng tahlilan dengan menghadap ke arah kiblat bareng-bareng. Niku kan tempat arah yang sangat bagus di saat berzikir kepada Allah. Nanti kalau kita berzikir kepada Allah, arah yang baik itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap yang baik menghadap ke arah kiblat. Menyembelih juga demikian. Dalam satu sisi tadi dikatakan, mana ada najis yang keluar, masa dihadap ke arah kiblat. Namun di sisi lain kita katakan bahwa di waktu itu kita baca zikir. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, sholawat dan lain sebagainya, kan kita berzikir. Maka karena itulah waktu menyembelih, maka orang yang menyembelih menghadap ke arah kiblat. Begitu juga binatang yang disembelih juga dihadapkan ke arah kiblat. Nggih. Nek zikir wis dipraktekne Pak Jais ya. Nggih, sip. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kaifiyati taujih aujuhud. Sedangkan untuk cara menghadapkannya itu ada beberapa pendapat. As-sahha taujihul matbah liyakuna adzabih mustaqbilan kama huwa al-afdal. Yang paling ashah adalah menghadapkan ke arah kiblat binatang yang disembelih agar orang yang menyembelih pun juga menghadap ke arah kiblat. Ini afdalnya. Jadi baik binatangnya maupun orangnya sama-sama menghadap ke arah kiblat. Jadi wonge go etane kan ngoten to. Wonge go etane terus kewane nggih diringne dihadapne ning kiblat. Kemudian yang berikutnya wa amat takbir, sedangkan tentang sunnahnya takbir ketika kita menyembelih korban itu sesuai dengan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna alaihi salatu wasalam doha bihabsaini amlahaini akronaini tabahahuma biyadil karimah sama wa kabbara wa doa rijlahu al musyarrafah ala safhatihima. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah itu berkorban dengan 2 ekor kambing gibas. Berkorban dengan 2 ekor kambing amlahaini yang warnanya putih, akronani yang bertanduk keduanya. Rasulullah satu orang menyembelih 2 ekor kambing. Sehingga artinya begini ya, 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Andaikan 1 orang menyembelih 5 ekor kambing, nggih mboten masalah. Jadi tidak perlu kita itu mencari data keluarga misalkan. Sopo sing rong tak korban ndak usah ngoten. Sing korban nggih korban ngoten mawon. Sing nyembelih sapi misalkan. Ndak usah diatasnamakan yang lainnya, wes boleh menyembelih sapi. Itu sudah cukup. Kadang-kadang kita akan berpikirnya, lek ndak 7 orang apa yo iso. Jawabannya tidak demikian. Walaupun sapi 1 itu untuk 1 orang, itu 1 orang dengan sapi 1 itu tidak jadi masalah. 1 orang untuk 1 sapi untuk 3 orang itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika 1 sapi untuk 10 orang misalkan. Gen murah, gen ringan ngoten. Lek ne bolo luwih akeh neh niku sing tidak jadi korban akhirnya nggih. Nggih. Jadi kalau 5 orang nggih mboten napa-napa nggih. 5 orang. Betul golek gandengan niku yo wangel. Jadi tidak mengajak orang untuk sama-sama melakukan kebaikan itu sulit. Mbuh karena keadaan atau karena kita tidak mauan kan tidak roh awake dhewe kan. Karena biaya atau karena ya memang enak biaya Pak, tapi gunakan untuk yang lainnya. Ada yang lebih penting yang mungkin perlu biaya. Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri, sembelih dengan membaca bismillah dan baca takbir dan meletakkan kakinya Rasulullah yang mulia di atas lempeng no. Nggih, pokoke ya bagian perut nggih, perut bawah apa nggih. Wis sekitar situlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma du'a bil qabul mustahabun, sedangkan doa agar diterima itu hukumnya sunnah. Lafadznya doa niki sing nyembelih utawa sing berkorban nggih. Sebenarnya kesunahan menyembelih itu bagi yang berkorban. Tapi tidak semua orang berkorban wani menyembelih. Masalahnya teng mriku. Kon belajar ora gelem ya ngoten lho. Wis ogah awakmu ae. Wah dilak tipa itu. Sakjane wah
Ora mati-mati. Lah wis lek ora mati pitik ora sepiro biayane. Lah sing ora mati sapi lho. Sabar kira. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Niki lho. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah korban darimu dan untukmu, nggih. Maka terimalah dariku. Darimu itu maksudnya apa? Ini adalah korban merupakan nikmat pemberianmu. Orang berkorban itu kan syukur terhadap nikmat. Toh. Intinya syukur terhadap nikmat. Nah, dikasih nikmat harta oleh Allah sehingga harta itu dibelanjakan di jalan Allah dengan dibelikan hewan korban. Itu kan mensyukuri nikmat. Berarti rezeki yang didapat itu datangnya dari Allah kemudian dikembalikan kepada Allah dan meminta agar diterima. Wahtajja lidzalik, sedangkan dalilnya adalah sebagaimana ketika Rasulullah itu berkorban dengan berdoa Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Wallahu alam. Dan yang berikutnya, karena ini pertemuan terakhir ya. Wala yaqulu al-mudakhi say'an min udhiyah al-mangdurah. Dan tidak diperbolehkan makan orang yang berkorban dari binatang korban yang dinadari. Dari binatang korbannya yang dinadari. Jika orang bernadar akan berkorban, wajib bagiku kalau saya berhasil, kalau saya sembuh dari sakit saya, kalau saya begini dan begitu, saya akan menyembelih hewan korban. Itu nazar. Maka bagi yang berkorban itu hukumnya haram memakan daging korbannya sendiri. Tidak boleh memakan. Kalau daging korbannya orang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau korbannya sendiri yang disembelih itu hukumnya haram. Tidak hanya yang berkorban, keluarga yang dinafkahi pun juga haram untuk memakannya. Tisak keluarga itu tidak boleh sama sekali semuanya. Wa ya'kulu min at-tatawwu' biha wa la yabi'u minha. Dan boleh makan hewan korban yang sunnah. Yang sunnah. Sunnah ini sangatlah pelik di dalam urusan fikih, di mana ketika orang mengatakan bahwa ini kamu gunakan untuk apa korbannya? Ini saya gunakan kambing itu apa? Untuk korban. Dengan mengatakan untuk korban, ini sudah menjadi nazar hukman. Ini yang repot di sini. Namun ada sebagian yang mengatakan kalau orang mawam karena tidak tahu itu hukumnya seperti itu, akhirnya dianggap dimaklumi termasuk korban sunnah. Pertanyaannya orang awam yang bagaimana? Mengulis ngerti terus piye kan katanya. Dari sini kita memang kesulitan kalau kita terapkan hukum aslinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kalau ada salah. Wangel nerapne sak tenane ngoten. Karena resikonya nanti orang yang berkorban wajib tersebut ini wajib disedekahkan. Berarti kalau wajib disedekahkan, orang yang kaya ini tidak boleh menerima. Yang boleh menerima hanyalah orang-orang yang miskin. Orang yang kaya itu bukan sedekah namanya, hadiah. Sehingga tidak bisa dihadiahkan, semuanya harus disedekahkan. Resikonya kalau diterima oleh orang kaya, hewan korban sunnah, maka haram hukumnya bagi dia menerima. Teng mriki kan repot nah kan. Nggih, muga-muga disepuro ngoten mawon. Bismillah nggih. Penting ngati-ngati. Al-udhiyah al-mangdurah tahruju min milkin nadhir bin nadri. Bon. Fa'la yajuzu la ya'khula min syai'an. Tidak diperbolehkan makan sama sekali. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya nggih kita lompat bagi yang korban sunnah. Sekarang korban sunnah itu jatuhnya begini nggih. Di saat kita punya kambing, kemudian kita bawa kita sembelih waktu Idul Adha itu jadi korban sunnah. Atau membeli kambing, kemudian kita tidak mengatakan apa-apa. Niatin yang korban tapi tidak ngomong. Makanya nggih apa ya, iso tak sembelih wayah riyo ngoten mawon. Itu jadi korban sunnah. Tapi lek ngomong, iki arep tak nggih korban. Nah, niki lho, bahasa iki arep tak nggih korban niku dadine wajib. Niki sing repot teng mriki ngoten lho. Nggih. Lane upama anu nggih, bahasane disembelih wayah riyo engko. Nggih korban. Insyaallah sembuh ngono ae. Kalau korban sunnah wa amal mutatawwa biha fayustahabbu lahu ayakula minha. Kalau korban itu korban sunnah maka diperbolehkan untuk makan. Disunahkan untuk makan. Bahkan dia mengatakan wajib untuk memakan sebagian. Wa sahih al-istihbab. Sedangkan kalau yang sahih itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib makan. Wal afdal at-tasadduq bil jami'. Yang paling utama ya disedekahkan semuanya. Kecuali hanya beberapa
daging yang dimakan, nggih. Tidak dimakan sebagian besar, tapi sebagian kecil yang dimakan. Itu yang baik. Karena memang niatnya ingin sedekah, maka nilai itu akan dilihat dari seberapa banyak yang disedekahkan. Sebenarnya, nggih, walaupun yang diberikan kepada fakir miskin itu sedikit, sudah sah korbannya. Walaupun sebagian besar dimakan sendiri. Tidak ada ketentuan sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan pada yang kaya, itu tidak ada ketentuan seperti itu. Itu hanya pendapat sebagian ulama. Ya, andaikan dimakan sebagian besar, sebagian kecil disedekahkan, itu sudah masuk bagian dari korban, andaikan korbannya korban sunnah. Kalau korban wajib sama sekali tidak boleh makan. Memang wis los-losan niat sedekah tenanan ndak mangan nggih golek ikan laut dibakar ngoten wis sate marakne darah tinggi ora usah mangan san niat korban kok panggah sik pengin mangan ya niate sik kurang tenanan. Misalkan seperti itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya tentang masalah yang terkait dengan menjual kulit kurban. Di sini dijelaskan wa'lam anna maudi al-udhiyah al-intifa wala yajuzu bai'uha bal wala yabi'u wala bai'u jildiha. Ketahuilah bahwasannya dalam masalah kurban ini adalah memanfaatkan semua yang ada dalam kurban tersebut. Dalam daging itu mulai dari apapun yang ada di situ, maka tidak diperbolehkan menjual daging korban bagi orang yang berkorban atau menjual daging korban bagi yang menerima yang kaya. Lek bakul bakso digawe apa jenenge? Pentol terus didol misale. Wonge sugih niku sing nampa. Niku hukumnya haram. Ya piye-piye kudu didhewekne nggih dipangan dhewe utawa dingehne kancane. Nek koncone sing ramangan nggih ngehne koncone. Aja terus dilumpukne akeh terus didol. Wah iki ra modal iki pasti untungnya akeh. Kalau orang miskin boleh ngoten lho. Kalau memang orang miskin nggih bukan orang kaya nggih boleh ngoten lho. Enak sing ngono ya. Wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha, dan tidak diperbolehkan menjual kulitnya. Kulit kurban itu tidak boleh dijual. Ini sesuai dengan sabda Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Merasa menjual kulit kurban maka tidak ada kurban baginya. Kalau yang menjual adalah orang yang berkorban atau panitia yang kaya. Kalau panitia yang miskin dia menerima itu, menerima daging itu kemudian dijual, dia boleh karena dia adalah orang yang miskin yang boleh menjual yang didapat dari daging korban tersebut. Kalau panitianya yang kaya menjual tidak diperbolehkan. Ngoten lho masalahe. Terus ketika sudah dijual, ya aja ditagih duwite. Endi duwite mang aja ngoten. Hake dae. Mesti tingkahane didol duwite kon njaluk enak. Wala yajuzu ja'lu ujratan lil jazar wa in kana tatawuan, dan tidak diperbolehkan sebagai upah dari orang yang menyembelih atau orang yang niki ngupakara. Napa jenenge? Jagal. Ya tukang jagal atau kerja upah kerja. Diniatkan upah tidak diperbolehkan. Tapi kalau dikasih bukan karena upah. Bukan upah loh, lain ya kalau upah. Nggih. Pertanyaannya itu sebagai upah atau bukan? Ngoten lho. Kalau dia sebagai upah, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia istilahkan minta karena ingin mendapatkan bagian, bukan sebagai upah, tidak apa-apa. Kalau diniatkan upah, tidak boleh. Misalkan kepalanya sebagai upah. Oh, awakmu tidak tangai duit, tak bagai kiai. Atau wangi muni, aku ra njaluk duit, apa aku njaluk ikine. Misalkan upahe ngoten, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia menerima itu sebagai bentuk penerimaan, saya akan berhak menerima. Terus aku tinggal endas, tinggal kulit, tak tompo misalnya ngoten. Bukan diniatkan untuk mengupahi, ngoten loh. Yang penting ora untuk upah, tidak masalah. Tapi kalau diniatkan untuk upah, masalah, ngoten loh. Pertanyaannya, memang itu diniatkan untuk upah atau bukan, ngoten. Kalau bukan, tidak apa-apa. Bal yatasaddaqu bi al-mudhahi.
Bal yatasaddaqu bil mudhahi, balik untuk sedekah, semuanya untuk disedekahkan bagi orang yang berkorban. Pun yang berikutnya temriki enek bahasa ngeten, wa fi wa an sahibit takrib, dalam sahibut takrib, dan sahibut takrib hikayatu qauli gharibin. Ada qaul gharib, qaul yang aneh, anau yajusu bai'al jildi wa yusarrafu samanuha masrafal udhiyah, di mana diperbolehkan menjual kulit korban dan menggunakan uangnya untuk kepentingan korban. Ini ada pendapat, non pendapat ini gharib itu aneh dan tidak ada yang berani meng-ACC dari kalangan ulama. Namun ternyata hal ini juga menjadi pijakan banyak orang untuk memperbolehkannya menjual korban. Walaupun kelihatan rodok nyeleneh, nyeleneh, tapi kan enak sih ngomong nih. Tapi ditelusuri, kebingungan siapa sebenarnya ini pendapat ini. Sehingga lebih hati-hatinya kita tidak jual, namun kita kasihkan, terserah kalau yang miskin itu mau menjual. Kalau memang lebih hati-hati lagi, ada tim khusus yang memang mengelola daging, mengolah kulit. Itu cukup istimewa. Sebenarnya lek wis mateng nu kabeh seneng lho kulit iki. Masalah utamanya gah ngolahin niku lho. Anu niku masalah utamanya. Sebenarnya kalau kita lihat triknya, misalkan di YouTube itu, triknya itu ternyata itu juga tidak terlalu lama loh untuk menghilangkan bulunya itu. Nggih, belajar nang gone tukang-tukang niku, tukang-tukang sate, tukang opo sing biasanya niku nggih apa jenenge boleng wedhus itu. Akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata hanya seperti ini toh. Ternyata tidak terlalu sulit, nggih. Dimasukkan ke air panas, nggih. Kulitnya itu setelah dikuliti itu, kemudian dipenteng dengan debok, terus dikerik seret, terus hilang. Nggih. Mau ndak tergantung. Lah nggih. Sekitar 10 menit untuk kulit satu cukup. Nggih. Pun ini terkait dengan masalah kurban, kita anggap selesai dari awal sampai akhir, ya, tentang masalah kurban. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo yang mau bertanya